Halo teman-teman, assalamualaikum. Kali ini masak bareng Ontima bakal bagikan resep ati ampela yang bumbunya sangat pedas dan gurih. Kalau untuk saat ini akan aku pepes, jadi kalau teman-teman mau yang berkuah silahkan tinggal tambahkan air dan dimasak seperti biasa. Tapi kali ini aku akan contohkan seperti yang di foto atau di pepes. Silahkan siapkan keempat bahan, yaitu bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan setengah kilogram ati ampela yang sudah dicuci bersih dan direbus selama 15 menit. Jangan lupa pada saat merebusnya tambahkan lengkuas yang sudah digeprek dan daun salam. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung ukuran besar, silahkan dipotong kecil-kecil. Kemudian untuk bawang putihnya aku pakai 5 siung ukuran sedang, dipotong kecil juga. Untuk cabai rawit sesuka hati, kalau suka pedas silahkan ditambah, tapi kalau aku pakai 1 genggam saja sudah cukup. Atau mau ditambah dengan cabai merah keriting agar warnanya lebih merah lagi dan lebih medok untuk rasanya, boleh. Nah, ini aku ulekannya beli di toko orange. Teman-teman yang mau samaan bisa cek link di bio aku. Masukkan bawang putih terlebih dahulu sampai teksturnya yang kita inginkan tidak terlalu halus dan tidak terlalu kasar ya. Tambahkan setengah sendok makan garam. Nah, jika teksturnya sudah pas seperti di video, bisa dimasukkan bawang merahnya. Jadi teman-teman pastikan jangan terlalu halus untuk bumbunya agar nanti ada crunchy dari perbumbuannya. Silakan bawang merahnya diulek terlebih dahulu. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Diulek kembali sampai tekstur bawang merahnya lebih lembut. Tambahkan cabai rawit yang sudah dipotong-potong. Nah, kalau teman-teman menambahkan cabai merah keriting yang ukuran besar, silahkan diuleknya setelah cabai rawit ya. Kemudian tambahkan setengah sendok teh ketumbar. Ini ketumbarnya teksturnya kasar sedikit halus. Kemudian 1/4 lada bubuk dan 1/4 kaldu sapi. Kalau mau ganti kaldu ayam juga boleh, atau mau ditambah micin juga boleh, tapi ini rasanya sudah sangat gurih dari ati ampelanya nanti. Jadi aku tidak terlalu pakai banyak untuk kaldunya agar rasa ati ampelanya lebih keluar lagi dan tidak kalah dengan perkalduan atau permicinan ya teman-teman. Nah, ini mau aku marinasi dulu ati ampelanya dengan hasil ulekan kita. Kita akan marinasi sekitar 15-20 menit sebelum kita pepes. Dan pastikan pas marinasi itu semua ati ampela sudah terkena dengan bumbunya ya. Sambil menunggu marinasi, mau aku bersihkan terlebih dahulu daun pisang. Daun pisangnya jangan terlalu besar, cukup ukuran sedang saja. Jika sudah dilap bersih, potong jadi 4 bagian di setiap helai daunnya. Jadi totalnya nanti kita ada 8 potongan dalam 1 daun. Nah, ini udah selesai, mau aku rangkap 2. Jadi nanti dapat 4 bungkus ya, karena ati ampelanya ada 4. Dan aku sarankan untuk teman-teman pakai 2 helai daun pisang untuk membungkus ati ampela. Dimana kita tahu ati ampela ini ukurannya besar ya dan tidak teratur, jadi kita harus double
pada saat membungkus ati ampelanya. Nah, ini mau aku masukkan terlebih dahulu ati ampela dan bumbunya agar sama rata. Kemudian dibantu dengan sendok untuk menggulung ati ampelanya. Di gulungan pertama pakai satu daun pisang, kemudian ditimpa lagi dengan daun pisang yang ada di bawahnya. Hal ini dilakukan agar pada saat kita kukus bumbunya tidak berjatuhan ya, atau tidak keluar. Nah, ini untuk bungkus yang kedua. Aku pakai tusuk sate karena tusuk giginya memang tidak punya, karena aku biasanya kalau pakai pepes pakai tusuk sate ya. Nah, seperti ini setelah dibungkus. Kalau teman-teman tidak suka ampela, bisa pakai atinya aja, atau yang tidak suka ati bisa pakai ampelanya aja, atau mau digoreng terlebih dahulu juga boleh. Nah, ini tinggal dikukus ya teman-teman sekitar 20 menit. Terima kasih. Halo teman-teman, assalamualaikum. Kali ini masak bareng Ontima bakal bagikan kalian resep ikan bandeng bakar yang bumbunya lain dari yang lain, dan ini cocok untuk kamu yang mau buka usaha atau mau bikin resep baru di rumah kalian. Nah, untuk bahan-bahannya sudah aku siapkan. Ada lemon, tapi tidak aku pakai semua, hanya satu iris saja. Kemudian ada satu batang daun prei, 3 cabai merah besar, dan 3 cabai rawit ukuran besar. Kemudian 6 siung bawang merah ukuran kecil, 2 siung bawang putih ukuran sedang, kemiri 6 potong, dan mentega. Nah, ini menteganya pakai yang enak ya, jangan pakai yang abal-abal. Ini aku beli di pasar, harganya 8.000 kalau tidak salah ya, seperempat atau berapa, pokoknya 8.000 deh. Nah, untuk cabai merah besarnya silahkan dipotong sekitar 2 cm. Nah, untuk kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena aku usahain bakal bagikan resep harian untuk kamu yang subscribe channel aku. Nah, jangan lupa juga semua bahan dimasukkan ke dalam grinder atau blender. Cabai rawitnya dipotong terlebih dahulu. Nah, jadi di grinder ini sudah ada bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah besar, dan cabai rawit. Tambahkan air setengah dari bagiannya. Tambahkan seperempat lada bubuk. Tambahkan 1 sendok teh bubuk kunyit. Kemudian aku juga lupa tadi untuk menyebutkan yang bahan satu ini, yaitu lengkuas. Silahkan pakai 1 ruas dan dipotong kecil-kecil. Nah, jika bahan semua sudah masuk, aku mau tambahkan air lagi karena memang kurang. Nah, ini hasil dari ngeblender atau ngegrinder. Jadi tuh ada bagian yang halus dan ada bagian yang masih kasar. Ini tekstur yang aku inginkan dan rasanya itu juga enak, jadi jangan terlalu halus. Kemudian silahkan potong jeruk nipis atau lemon. Potong juga daun bawang prei-nya, batang ya, batang daun prei. Kemudian peras jeruk lemonnya atau peras lemon ke dalam ikan bandeng. Ini ikan bandengnya sudah aku cuci bersih. Isian perutnya juga sudah dibuang, tapi aku memang suka bagian yang hitam, jadi tidak aku buang yang bagian hitam. Nah, kalau teman-teman tidak suka silahkan dibuang, tapi ini rasanya juga enak kok, tidak masalah. Nah, kemudian setelah lemon silahkan masukkan bawang prei-nya. Dibaluri ke ikan bandeng. Nah, proses ini jangan di skip karena ini menghilangkan amis pada bandeng, karena kita kan dibakar bukan digoreng. Jadi perlu ekstra untuk menghilangkan amis dari bandengnya.
Nah, untuk bandeng sendiri aku juga udah ini ya, potongin ke penjualnya, jadi di rumah tinggal dibersihkan aja. Silakan tumis perbumbuannya tanpa minyak. Ini tanpa minyak juga tidak masalah ya, karena kan kita ngebakar, jadi meskipun ada mentahnya tidak masalah. Tambahkan 1,5 sendok makan gula pasir. Tambahkan 1 sendok makan garam, kemudian diaduk sampai merata. Nah, ini sudah menyusut airnya, tinggal bumbu-bumbunya saja. Kemudian baru kita tambahkan menteganya. Ini aku pakai 3 sendok makan. 3 sendok makan ini dipakai untuk 2 bandeng ya teman-teman. Jadi di kulkas itu aku masih punya 1 bandeng lagi untuk besoknya. Jadi bumbu ini untuk 2 bandeng. Yang hanya punya 1 silahkan bisa kurangi atau dibagi 2 semua bahan yang aku sebutkan. Nah, ini aku tambahkan kecap sekitar 1,5 sendok makan sampai 2 sendok makan. Diaduk merata. Jika sudah selesai, matikan dan kita pakai teflon anti lengket. Yang punya pemanggangan silahkan pakai pemanggangan. Aku tuh sebenarnya ada ya pemanggangan, tapi lagi males bongkar-bongkar dari kardusnya, jadi langsung pakai teflon anti lengket aja. Nah, kita masukkan dan tunggu sekitar 5 menit. Setelah 5 menit baru dioleskan bumbu di bagian atasnya. Nah, ini sekitar sudah 7 menit dengan api sedang. Silahkan dibalik dan diberi bumbu lagi. Digoyang-goyang agar nanti di bagian bawah tidak terlalu lengket. Dipindahkan lagi atau dibalik lagi dan dimasukkan bumbu kembali. Jadi bagian dalam bandeng itu dibaluri dengan bumbu 2 kali, dan di luar bandeng itu dibaluri cukup 1 kali aja ya, dan pastikan memang matang untuk bandengnya. Jadi sekitar 10 menit pemanggangan. Silakan teman-teman pakai api sedang aja, jangan terlalu besar. Nah, ini kan bandengnya udah berempah banget, bumbunya medok banget, rasanya juga enak. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Halo teman-teman, assalamualaikum. Kali ini aku akan bagikan resep yang sangat mudah banget dan simple bagi orang-orang yang baru belajar masak. Ini menu aku buat seperti urap udang, tapi minus warna hijaunya ya sayurnya, tapi ini tetap rasanya enak. Untuk bahan-bahannya ada 10 cabai hijau, 10 cabai merah. Silahkan tangkai cabainya dibuang semua. Ini kenapa aku pakai yang warna hijau dan merah, agar nanti tampilannya lebih cantik lagi. Kalau mau pakai merah semua juga boleh, itu tergantung selera. Kalau semua tangkai udah dibuang, silahkan untuk siapkan bahan selanjutnya, yaitu lengkuas. Ini sudah dicuci bersih. Kalau teman-teman mau dikupas juga boleh. Dipotong kecil-kecil agar nanti pada saat di blender lebih cepat halus. Kemudian aku juga siapkan 1 ruas kemiri. Kemudian ada 3 cabai merah ukuran besar. Ini cabai merahnya setengah layu ya, agar nanti warnanya lebih merah lagi. Kemudian ada 5 siung bawang putih ukuran kecil menuju sedang, silahkan dikupas. Bawang putih dan cabai merah besarnya, kemiri, bawang merah, dan lengkuasnya silahkan dicop sampai halus. Ini aku ngecopnya perlahan-lahan karena tidak muat ya untuk wadah blendernya. Wadah blender boleh di blender, boleh dicopper, itu terserah teman-teman. Tapi kalau mau halus di blender ya. Nah, ini aku siapkan udang kecil
Aku belinya cuma 10.000 tapi udah dapet banyak banget. Aku tidak bersihkan atau buang bagian kepalanya karena itu kecil ya. Kalau teman-teman beli yang besar silahkan dibersihkan dan dipotong. Nah, ini aku minyaknya pakai minyak bekas penggorengan sebelumnya, tapi tidak masalah karena ini baru goreng 1 kali aja. Nah, ini aku masukkan 2 butir telur karena kita akan campur urapnya dengan telur. Silakan diorek-orek sampai setengah hancur, tapi jangan terlalu kecil untuk hancurannya ya. Aku sampaikan lagi ke teman-teman, ini bukan minyak yang sudah berkali-kali dipakai, ini baru 1 kali pakai karena tadi sebelumnya goreng 1 ikan untuk makan pas itu juga, jadi jangan dipermasalahkan ya. Nah, ini kalau berbusa juga tidak masalah karena kita pakai minyaknya sangat banyak, padahal cuman untuk diorek saja. Agar minyaknya tidak terlalu banyak, ini mau aku saring dan akan ditekan. Tuh kan, banyak banget minyaknya. Jadi aku saranin ke teman-teman jangan terlalu banyak pakai minyak ya. Jadi aku tekan-tekan seperti ini aja. Lakukan seperti di video sampai telurnya terangkat sempurna. Setelah selesai, masukkan bumbu merah yang sudah dicop semua tadi tuh, bawang merah, bawang putih, terus ada lengkuas, kemudian ada kencur. Nah, ini udangnya sudah dibersihkan ya. Nah, ini telurnya juga sudah siap. Nah, kemudian teman-teman silakan parut kelapa sedikit tua. Jangan terlalu tua banget, tapi jangan terlalu muda banget. Biar nanti makan dan telurnya itu pas. Nah, silakan diaduk-aduk terlebih dahulu. Ini jatuh ya. Jadi aku tadi sempat bersihkan. Kalau susah silakan ganti ke wadah yang lebih besar. Kita aduk-aduk sampai semua parutan kelapa dan udangnya itu merata. Ini aku kelapanya itu punya sendiri, jadi aku gak tahu ini berapa kilo. Jadi silakan teman-teman kira-kira sendiri untuk berat kelapanya. Siapkan 1 helai daun pisang, kalau kurang bisa pakai lebih lagi. Kemudian bumbu merah yang sudah dipanaskan tadi, yang sudah dimasak sampai tanak dan tidak berbau langu, kita masukkan ke dalam wadah yang sama. Diaduk-aduk. Nah, kita aduk dulu ya. Silakan tambahkan garam, kemudian tambahkan gula pasir, kemudian ada kaldu ayam atau mau pakai kaldu sapi juga boleh. Aku masak urap itu baru pertama kali ini banget, tapi aku sudah berani share resepnya ke kalian karena ini emang enak banget bagi pemula. Jadi aku tidak bakal menyesal bagikan ini ke kalian. Nah, tadi udah dimasukkan ya untuk garam, gula, dan kaldu ayamnya. Ini aku ganti akhirnya ya dengan wadah yang lebih besar. Kita aduk-aduk sampai gula, garam, kaldu ayamnya itu tercampur merata dan tidak bergerigi lagi. Siapkan daun pisang yang sudah dibersihkan tadi, lalu masukkan urap udangnya. Aku pakai 1 sendok makan menggunung. Nah, setelah udangnya dimasukkan, silakan bunda-bunda, teman-teman, mbak-mbak, ayah, bapak, yang cowok juga kalau lagi masak silakan tambahkan telur. Disesuaikan aja porsinya sehingga nanti pas dengan banyaknya udang.
Jika sudah, silakan masukkan cabainya, ada cabai hijau dan cabai merah. Kalau sudah, silahkan bungkus satu persatu. Ini adalah bagian yang sangat bikin aku kesal karena sampai sekarang aku tidak bisa cepat untuk membungkus seperti ini. Tapi aku usahakan cantik dan rapi. Kalau teman-teman tidak biasa, silahkan langsung pakai staples saja, tapi itu terlalu bahaya ya. Tapi untuk pemula juga boleh pakai staples. Lakukan sampai semua bahan udang, telur, dan daun pisangnya itu habis. Siapkan kukusan dan masukkan air. Setelah sedikit mendidih, baru masukkan pepesan urap udangnya, ditata yang rapi, jangan seperti di video ya, karena ini aku kukusannya kurang besar. Nah, ini udah serapi mungkin aku menatanya. Silahkan ditutup terlebih dahulu. Nah, aku tadi kukusnya sekitar setengah jam. Setelah setengah jam ini udah masak dan ini enak banget. Terima kasih teman-teman, selamat mencoba.